Bab 626. Pada saat genting itu, sebuah kekuatan yang bisa menyaingi tornado yang sangat agresif terbang, dan orang-orang yang akan membunuh Silas terpaksa mundur. Serangkaian erangan kesakitan bisa terdengar setelah itu. Lebih dari selusin pria kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam beberapa nanodetik itu. Yang dilihat Zoe dan Silas hanyalah bayangan gelap yang muncul di depan mereka. Bayangan itu tidak lain adalah Hades. Perintah Levi untuk Hades adalah bahwa dia harus melindungi Zoe, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan demikian, misinya adalah untuk menghancurkan setiap orang di depannya. Hades menyerang. Dia seperti macan tutul yang berlari ke arah mangsanya. Hades memiliki reputasi telah membunuh lebih dari 1.000 orang, dan dia adalah dewa perang suatu negara. Dibandingkan dengan para prajurit di ketentaraan, para huligan dunia bawah hanyalah bayi yang menangis terseduh-seduh. Ketika Hades bertarung, dia membuat orang lain merasa seolah-olah mereka entah bagaimana jatuh ke lubang neraka yang paling kejam dan terdalam. Dia hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menghancurkan semua orang dan membuat mereka merintih kesakitan di lantai. Tidak ada yang dibiarkan berdiri. Baik Zoe dan Silas tercengang. Dia terlalu kuat. Dia baru saja menghancurkan lebih dari 100 orang hanya dalam beberapa menit. Setelah berurusan dengan para pria, Hades berjalan ke Silas dan berbicara berkeping-keping. Sepertinya dia adalah orang asing yang berjuang untuk berbicara dalam bahasa mereka. Saya di sini, tidak ada yang menyakiti Mes Lopez. Hades pergi setelah mengucapkan bagiannya dengan aksen berat dan tata bahasa yang buruk. Kawan lama Brock Green dan lebih dari 100 ahli lainnya telah menyerah begitu mereka melihat Hades. Mereka tidak menyadari bahwa Zoe dilindungi oleh seorang pria yang kuat. Singkatnya, siapapun yang mengenal Hades telah mundur karena takut. Hades, pada dasarnya, telah menghancurkan seluruh dunia bawah sendirian. Itulah tepatnya mengapa Levi menugaskan tugas untuk menjaga Zoe tetap aman di Hades. Baik Zoe dan Silas sama-sama terkejut. Zoe, khususnya, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Ada orang lain yang melindungiku. Seseorang yang kuat, tidak kurang. Aksennya, dia pasti dari negara asing. Apa? Teriak Jackie, yang segera menerima kabar itu. Pengawal Zoe Lopez menghancurkan ratusan pria sendirian. Dan semua orang yang pergi dikalahkan. Mata Jackie melotot sehingga seolah-olah akan keluar dari rongganya. Semua orang shock. Mereka tahu bahwa pria itu, pada dasarnya, telah menghancurkan dunia bawah South City. Derek segera menambahkan, pengawal pribadi Zoe terlalu kuat, Jackie. Sepertinya aku meremehkannya. Pantas saja dia berani menolak tawaranku. Ternyata dia punya sesuatu di balik lengan bajunya, renung Jackie. Sepertinya penyelidikanku pada Zoe tidak cukup detail. Bagaimana kalau aku memeriksa pengawalnya juga? Tanya Leslie. Itu tidak perlu. Saya menolak untuk percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang tidak bisa saya dapatkan, jawab Jackie sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menambahkan, hei, kalian berdua. Jackie menoleh kedua pria yang mengenakan topeng. Kami mendengarkan, Tuan, jawab kedua pria itu sambil berdiri tegak. Pergi dan dapatkan Zoe untukku dan bunuh siapa saja yang menghalangi jalanmu, bentak Jackie dengan dingin. Kami berjanji untuk menyelesaikan misi kami, Tuan. Leslie dan yang lainnya menarik napas tajam. Mereka berdua pergi. Bukankah itu sedikit berlebihan? Leslie dan yang lainnya hanya pernah menyaksikan dua pria bertopeng itu bekerja 2 kali. Orang-orang itu aneh, dan mereka bergerak seperti sedang melakukan pertunjukan sulap. Satu tatapan benar-benar bisa membunuh seseorang, dan satu sentuhan bisa menghancurkan korbannya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jackie tertawa keras. Siapa yang mengira aku akan menemukan seseorang yang kuat di South City? Jackie, bukankah terlalu berlebihan untuk mengirim kedua pria itu masuk? Tanya Leslie, yang menganggap mengirim salah satu dari mereka sudah cukup. Itulah mengapa Anda tidak bisa menyelesaikan apapun dengan benar. Saya ingin 100% yakin bahwa ini dilakukan dengan benar, teriak Jackie sambil melotot. Mengerti. Terima kasih sudah memberiku pelajaran, Jackie, jawab Leslie. Sementara itu, 2 ahli pertempuran dengan topeng mereka telah tiba di rumah keluarga hitam. Ayo bunuh saja semua orang di sana, usul pria bertopeng putih saat matanya berkilauan dengan kekejaman. Bab 627. Tentu, tepat ketika kedua ahli itu akan masuk, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Atau, lebih tepatnya, 2 bayangan muncul.
Salah satu pria bersembunyi di belakang pria lain dan meluangkan waktu untuk mengungkapkan dirinya. Dia memiliki sebatang rokok di antara bibirnya, dan cahaya di ujung rokoknya sangat terang dalam kegelapan. Pria itu tidak lain adalah Levi Garrison. Menerobos ke wilayahku, kan? Menurutku kau punya keinginan mati, kata Levi pelan. Kedua ahli bertopeng itu berbalik satu sama lain sebelum mereka menyerang. Yang bertopeng putih berspesialisasi dalam kecepatan, dan dia bisa membunuh tanpa ada yang melihat. Kecepatannya sangat luar biasa sehingga dia bisa menipu mata telanjang. Pria itu muncul di depan Levi dalam sekejap, dan belati tajam yang dia bawa memancarkan aura mengerikan. Pria bertopeng putih itu terlalu cepat. Jika ada orang lain di sekitar, mereka akan melihat bahwa dia masih berdiri di posisi aslinya. Faktanya, bagaimanapun, adalah bahwa dia sudah berdiri di depan Levi. Belati itu tampaknya diliputi aura pembunuh. Pria bertopeng putih itu yakin bahwa dia bisa membunuh Levi, tetapi pria lain tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah bayangan besar menjulang di atas pria bertopeng putih dan mengaburkan pandangannya. Apa-apaan? Sembur pria bertopeng putih saat ekspresinya berubah tajam. Dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar bisa mengikutinya. Rasa bahaya meliputi pria bertopeng putih pada detik berikutnya. Dadanya ditinju keras, dan organ-organnya langsung hancur. Tulangnya juga hancur. Dia terbang liar seperti layang-layang dengan tali putus saat dia terbang mundur. Secara alami, orang yang menyerang adalah Hades. Pakar lainnya, pria bertopeng hitam, tercengang. Dia segera bergegas dan melemparkan pukulan tanpa ampun ke Hades. Pria bertopeng hitam itu kuat, dan kekuatannya belum pernah menandingi sebelumnya. Pria bertopeng hitam itu pernah menghancurkan meja marmer dan Beast of Death dengan satu sentuhan. Dia bisa melakukan itu karena dia menguasai seni kunochi, yang merupakan teknik bertarung tradisional yang dianggap mitos. Seni kunochi bisa menghancurkan apapun yang disentuh tangan, dan tubuh manusia akan hancur saat dipukul. Meski begitu, Hades tidak pernah menghindar atau mundur dari serangan itu. Sebaliknya, dia menggunakan teknik yang sama dan melemparkan pukulannya pada sudut yang sama. Kedua tinju bertemu, dan suara guntur yang menggelegar terdengar. Oke, pria bertopeng hitam itu jatuh ke belakang. Dia meludahkan darah di detik berikutnya. Setengah dari topengnya bahkan putus. Levi bertepuk tangan ketika dia melihat itu. Dia memuji, tidak buruk sama sekali. Aku membuat keputusan yang tepat dengan menjagamu bertahun-tahun yang lalu. Macan putih dan yang lainnya tidak perlu lagi datang jauh-jauh untuk menyelesaikan masalah ini. Saya senang bisa melayani, jawab Hades, yang terlihat sangat senang menerima pujian itu. Levi dan Hades berjalan ke depan. Hades merobek topeng putih dari ahli lainnya juga. Saat itulah mereka melihat bahwa pria bertopeng itu memiliki kata, budak, yang terukir di kedua wajah mereka. Pada saat itu, kedua pria itu gemetar ketakutan. Ternyata, Brock Green benar. Ada makhluk di South City yang tidak bisa mereka singgung. Di kediaman keluarga Davis. Mereka berdua sudah pergi begitu lama. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada mereka, kan? Gumam Leslie, yang tampak sedikit gugup dan khawatir. Puff, itu tidak mungkin. Mereka berdua adalah budak tuanku. Salah satu dari mereka telah mempelajari seni kunochi sejak dia masih kecil, sementara yang lain melatih kecepatannya dengan macan tutul. Mereka telah mencapai level yang kamu inginkan, bahkan tidak bisa membayangkan, jadi mereka tidak mungkin gagal, sesumbar Jaki sambil menyeringai bangga. Itulah mengapa dia membawa keduanya ke South City. Dia yakin bahwa mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku senang mendengarnya, kata Leslie, meski jantungnya masih berdebar kencang. Dugaan saya, mereka sibuk membunuh semua orang. Mengingat gaya mereka, kemungkinan besar keluarga Black akan punah malam ini, kata Jaki sambil tersenyum. Matanya terbakar dengan sedikit nafsu, dan sepertinya dia tidak sabar untuk bertemu Zoe. Leslie tersentak mendengar itu. Apakah begitu? Tanya sebuah suara yang tiba-tiba terdengar dari sisi lain pintu. Dua mayat dilemparkan ke dalam ruangan secara bersamaan. Bab 628. Jaki, Leslie, dan yang lainnya tercengang ketika tatapan mereka tertuju pada dua mayat itu. Bukankah ini budak tuanku? Bagaimana mereka mati? Mata Jaki bersinar karena terkejut dan bingung, sementara rahang Leslie ternganga hingga sebutir telur menetas di antara bibirnya. Kedua ahli dimusnahkan. Bagaimana mungkin?
Kedua pria itu adalah orang-orang yang menghancurkan pertandingan tinju ilegal Brook Green dan membuat seluruh dunia bawah kota selatan bertekuk lutut. Kekuatan mereka praktis seperti dewa, dan teknik mereka seperti sihir. Bagaimana mereka mati? Tidak, katakan padaku ini tidak benar, tuntut Jackie dengan tatapan mania di matanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kedua budak itu telah bersamanya sejak mereka masih kecil, dan mereka telah membunuh banyak ahli. Mereka belum pernah dikalahkan sebelumnya, tetapi mereka mati hari itu. Jackie benar-benar tidak percaya. Monster macam apa yang mampu membunuh mereka? Serangkaian langkah kaki terdengar, dan Levi dan Hades muncul. Siapa kamu? Tanya Jackie heran. Kamilah yang datang untuk membunuhmu, jawab Levi dengan tenang. 10 pria, yang semuanya adalah pengawal Jackie, bergegas untuk melindunginya. Mati, Hades menyerang. Ke-10 pria itu segera jatuh ke lantai, dan pria-pria lainnya benar-benar terperangah. Leslie dan Derek menjadi sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Jackie, bagaimanapun, tidak bisa beradaptasi dengan situasi baru. Dia menatap kosong pada Levi dan bertanya, siapa kamu? Baik, izinkan saya membantu Anda memahami mengapa Anda harus mati. Zoe Lopez adalah istri saya, dan South City berada di bawah perlindungan saya. Apapun yang saya katakan akan berlaku. Anda membunuh di wilayah saya, dan itu tidak lain adalah undangan untuk mati, jawab Levi. Jackie merasa seperti disambar petir setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Jackie ingat apa yang dikatakan Brock sebelum dia meninggal. Brock berbicara tentang makhluk di South City yang tidak bisa dikalahkan dan memperingatkan Jackie untuk melarikan diri secepat mungkin atau dia akan mati. Sepertinya ini pria yang diperingatkan Brock kepadaku, dan dia adalah suami Zoe Lopez. Jackie sudah tenang saat itu, dan dia tampak tenang ketika dia menyeringai. Kamu benar-benar kuat. Bawahanku yang tidak berguna pasti membodohi diri mereka sendiri di depanmu. Bolehkah aku tahu lebih banyak tentang identitasmu? Tanya Jackie. Levi menyeringai. Sepertinya pria ini terampil dengan caranya sendiri. Dia bisa tetap tenang meskipun kematian membayanginya. Tidak heran Brock dan yang lainnya tidak cocok dengannya. Hades mencemooh, kamu tidak layak untuk mengetahui siapa dia. Pak, kenapa kita tidak berteman saja? Kami tidak memiliki konflik langsung, dan ini semua hanya kesalahpahaman. Saya dengan ini meminta maaf untuk itu. Apalagi bawahan saya telah terbunuh, jadi bagaimana kalau kita menyebutnya genap? Saran Jackie, yang mencoba menyelesaikan masalah ini. Oh, menyebutnya begitu saja, iya. Kamu pikir kamu siapa? Ejek Levi. Jackie tersenyum dan menjawab, kamu tidak tahu ini, tapi identitasku bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Menyelesaikan masalah ini dengan damai juga menguntungkanmu. Sayang sekali aku tidak percaya pada kata-katamu. Bunuh dia. Mata Levi memancarkan 2 tatapan tajam. Hades berjalan menuju Jackie setelah menerima perintahnya. Jackie panik. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Leslie menimpali dan menasihati juga, mari kita tenang sejenak, Tuan. Dia benar-benar bukan hanya pria biasa. Kita semua akan mendapat masalah jika Anda menyakitinya. Itu benar. Kekuatan yang mendukung Jackie bukanlah sesuatu yang bisa ditangani siapapun, tambah Derek. Jackie menjadi sangat tenang setelah mendengar itu. Levi, bagaimanapun, hanya meraung kejam, bunuh dia. Hades terus bergerak maju setelah mendengar itu. Saya dia, teriak Jackie sekeras yang dia bisa. Bab 629 seperti anak panah yang melesat dari busurnya, Hades melesat ke depan dan membunuh Jackie dengan satu sentuhan. Tubuh Jackie langsung jatuh ke lantai. Pada akhirnya, perbuatan jahatnya menyebabkan dia membayar harga tertinggi. Keluarga Davis kaget. Mereka benar-benar membunuh Jackie. Bahkan sebelum dia memberitahu mereka siapa dia. Saya tahu Anda kuat, Pak, tapi Jackie sejujurnya adalah seseorang yang dilindungi. Identitas aslinya terlalu menakutkan, kata Leslie. Aku tidak peduli siapa dia, kata Levi sambil menatap dingin ke arahnya. Mata Hades bersinar dengan ejekan. Dengan serius, mereka berbicara tentang identitas dan perlindungan yang sebenarnya. Dengan pria ini, hampir semua orang gemetar ketakutan ketika mereka mendengar gelar orang ini, jadi bodoh untuk berpikir bahwa dia tidak bisa menangani siapapun yang datang. Levi dan Hades pergi setelah itu. Mereka meninggalkan Davis sendirian karena bagi Levi,
orang-orang itu tidak lebih dari belatung yang tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Berita tentang kematian Jackie dan bawahannya tersebar ke seluruh dunia bawah di South City. Semua orang terkejut mendengarnya. Orang itu dikalahkan. Penyelidikan kami akhirnya membuahkan hasil. Pembunuhnya adalah Hades, yang dulunya adalah bawahan Brock. Hades benar-benar kuat, tapi dia pasti menggigit lebih banyak daripada yang bisa dia kunyah kali ini. Benar, kudengar identitas Jackie ditakuti di seluruh wilayah selatan Erudia. Dunia bawah menjadi liar. Semua orang tahu bahwa orang yang melindungi Jackie akan segera datang, dan perang baru saja dimulai. Keluarga Davis sangat gugup karena mereka tahu siapa Jackie sebenarnya. Mereka mengerti bahwa Jackie hanyalah garda depan. Sisa pasukan akan segera tiba di sana, dan saat itulah segalanya akan benar-benar berubah. Berita kematian Jackie menyebar dengan cepat. Di suatu tempat di Hampton Selatan. Apa, muridku meninggal di South City? Kurang ajar, aku akan memenggal semua kepala mereka untuk ini. Sementara itu, Levi dan Hades berada di halaman depan keluarga Black. Biarkan mereka tahu bahwa masalah ini telah diselesaikan, perintah Levi. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang identitasnya dulu. Sebaliknya, dia ingin memberitahu Zoe yang sebenarnya di hari pernikahan mereka. Tidak ada gunanya menceritakan semuanya padanya sekarang. Aku akan mengejutkannya saat kita mengadakan pernikahan abad ini. Mengerti? Jawab Hades. Dia berjalan ke kediaman keluarga Black dan pergi ke tempat Zoe. Silas terluka sebelumnya, tetapi itu hanya luka ringan. Oleh karena itu, dia baik-baik saja setelah beberapa perawatan sederhana. Dia menjaga di luar pintu dan terkejut ketika dia melihat Hades berjalan mendekat. Bukankah ini orang yang menyelamatkan kita sebelumnya? Mes Lopez, orang yang menyelamatkan kita tadi ada di sini, Silas segera memberitahu. Zoe bergegas keluar setelah mendengar itu. Mes Lopez, saya sudah berurusan dengan pembuat onar, dan semuanya baik-baik saja sekarang, lapor Hades sebelum dia berbalik untuk pergi. Tunggu, terima kasih atas bantuanmu. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Tanya Zoe sambil mengejarnya. Namun, Hades pergi begitu saja tanpa berbalik. Silas, cepat kejar dia dan cari tahu siapa dia, pinta Zoe. Oke, jawab Silas. Dia juga penasaran dengan identitas asli Hades. Sesuatu tentang Hades terasa familiar, dan Silas yakin dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, meskipun dia tidak pernah melihat wajahnya. Bab 630. Silas kemudian melihat seseorang yang sangat dia kenal, Levi Garrison. Bukankah dia mantan Mes Lopez? Aku hampir memukulnya 2 hari yang lalu. Siapa yang mengira bahwa dialah yang menjaga Mes Lopez tetap aman? Tunggu, mengapa ahli mengikutinya? Bukankah orang kulit hitam mengatakan bahwa dia tidak berguna? Dia hanya seorang satpam dari Morris Group, bukan? Jadi bagaimana dia melakukan semua itu? Tunggu dulu, dia juga kenal Ezra, dari Western Warzone, mungkin bukan kebetulan mereka bertemu. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di benak Silas ketika dia mendengar Hades bertanya kepada Levi, Dewa Perang, haruskah aku menyeretnya keluar? Levi menyeringai dan berseru, ayo keluar. Kamu sudah berjongkok dan bersembunyi begitu lama. Setelah mendengar itu, Silas terkejut. Dia selalu bangga dengan keahliannya untuk tetap tersembunyi. Dia berada di puncak pasukannya di bidang itu. Sial, mereka menangkapku. Silas tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa lama kamu tahu? Aku tahu kamu mengikutiku begitu kamu meninggalkan rumah, jawab Hades sambil memelototi Silas dengan kesal. Silas akhirnya melihat wajah Hades, dan dia tersentak, kakau Hades dari El Nation. Kakau. Silas ingat bagaimana, beberapa tahun yang lalu, Ezra memimpin pasukan dari zona perang barat untuk melawan pasukan dari El Nation. Hades begitu kuat sehingga dia mengalahkan prajurit barat lebih dari selusin kali. Pada akhirnya, Dewa Perang harus maju dan secara pribadi memimpin pasukan untuk mengalahkan pasukan El Nation. Tentara El Nation dihancurkan. Namun, Hades telah meninggalkan kesan abadi pada prajurit barat, dan itulah mengapa Silas mengenali Hades. Dia praktis trauma. Ekspresinya berubah, dan dia menatap Levi dengan keheranan yang bersinar di matanya. Siapa dia? Bagaimana dia membuat Hades melindungi Nona Lopez? Apakah dia seseorang yang penting? Atau mungkin orang kaya? Levi terkekeh melihat reaksinya. Kamu benar-benar mengenalinya. Iya, itu bisa dimengerti. Lagi pula,
Kamu telah bertarung melawan Hades ketika kamu melayani di bawah Pang itu, Ezra, komentar Levi. Kata-kata Levi mengejutkan pikiran Silas. Bagaimana Levi Garrison mengetahui semua itu? Siapa dia? Siapa kamu? Tanya Silas. Levi mengisap rokoknya dan menyeringai sebelum menginstruksikan, katakan padanya. Hades menoleh ke Silas dan menjawab, pria yang berdiri di depanmu adalah mimpi buruk setiap prajurit di setiap negara lain. Dia adalah senjata pemusnah massal dan iblis di medan perang, dan gelarnya adalah Dewa Perang Erudia. Kaki Silas secara naluriah menyerah setelah mendengar jawabannya dan dia merosot ke tanah. Dewa Perang, Suci Cer Asteris P. Itu adalah Dewa Perang yang legendaris. Tidak heran dia tahu semua tentang pertempuran di zona perang barat dan mendapatkan Hades sebagai pengawal pribadinya. Dia bahkan menyebut kepala-kepala perbatasan barat, Ezra, seorang bajingan. Silas ngeri ketika dia mengetahui segalanya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak percaya bahwa aku benar-benar menyerang Dewa Perang. Silas berdiri dengan goyah sebelum dia membungkuk pada Levi. Aku, Silas, mantan prajurit zona perang barat, merasa terhormat bertemu denganmu, Dewa Perang. Sejauh menyangkut para prajurit Erudia, bertemu dengan Dewa Perang adalah hak istimewa yang besar. Silas bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa pekerjaannya adalah melindungi istri Dewa Perang. Levi juga menyapa dengan sopan. Tolong hukum saya atas kesalahan saya, Chief. Kata Silas. Menghukummu. Kenapa? Tanya Levi sambil mengerutkan kening. Silas merasa sedikit malu ketika dia mengingatkannya, aku kasar padamu tempo hari dan hampir menyerangmu. Tolong hukum aku untuk itu. Levi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan itu membuat Silas penasaran. Bersambung.